Kemudian Allah mengatakan wanita mukminah yang menjaga diri, wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Allah gandengkan nih, wal muhsanatu minal mukminat, wanita mukminah yang menjaga diri, wal muhsanatu minal ladzina utul kitab, wanita dari ahlul kitab yang terjaga. Iza ataitumul hunna ujurahun, dan kamu memberi mahar pada dia muhsinina ghaira musafid, niat menikah pada dia. Jadi di sini Bapak Ibu, ini ilmu bagi kita. Ternyata laki-laki beriman boleh menikahi ahlul kitab. Boleh Bapak Ibu ya, bukan harus ya, bukan pilihan. Jangan sampai pula kita seperti ini. Karena Rasulullah mengatakan kalau memilih pasangan itu sampai yang paling perhatian imannya. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa wala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Inilah kitab, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 1 dan 2. Bapak-bapak, ibu-ibu serta anak soleh dan soleha yang kami banggakan, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Luar biasa nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Mampunya kita hadir di masjid ini merupakan nikmat yang luar biasa Bapak Ibu. Apalagi hari ini adalah hari Arafah, ya, ibu haji, calon-calon haji, jemaah haji. Hari ini wukuf di Arafah Bapak Ibu. Dan bagi kita yang berada di luar Arafah, Rasulullah mengatakan maksimalkan pahala kita, maksimalkan ibadah kita. Karena 10 awal Zulhijjah ini bertaburan pahala, apalagi di 9 Zulhijjah. Jadi kita tahan diri kita untuk tidak berbuat dosa, walaupun kapanpun kita mampu menahan diri kita untuk tidak berbuat dosa. Tapi khusus di 9 Zulhijjah ini memang mampu kita untuk tidak berbuat dosa, untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melalaikan. Kita usahakan setiap detik yang berlalu di 9 Zulhijjah ini benar-benar bernilai ibadah, karena memang akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu serta anak soleh dan solehah penduduk surga yang masih berada di dunia, seperti biasa insyaallah setiap Selasa kami ingin mengkaji hikmah dan pelajaran dari suci Al-Quran. Sekarang kita, kalau Bapak Ibu menyimak, mengikuti, kita sudah masuk sekarang surat Al-Maidah ayat yang kelima. Nah, kalau kita ambil temanya Al-Maidah ayat 5 ini, halal yang dijaga, kehidupan yang berkah. Di Allah mulai ayat ini, bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma uhilla lakum thayyibah. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Nah, Allah mengatakan ayat penggalan ayatnya Bapak Ibu. Kalau Ustaz Mustafa Umar mengatakan seolah-olah kita membaca pada hari ini. Itu kira-kira Bapak Ibu ya. Al-yawma uhilla lakumut thayyibah. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Nah, seperti itu pengumumannya Bapak Ibu. Maka kita orang beriman harus kita dengar, kita pahami, dan kita patuhi. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Dan makanlah sembelihan orang-orang yang diberi kitab itu halal bagimu. Jadi kita lihat Bapak Ibu, luar biasa sekali ayat ini. Mana pertama Allah mengatakan dihalalkan bagimu yang baik-baik.
Maka agama kita luar biasa, Bapak Ibu. Syukurlah kita Bapak Ibu, kita terlahir ya dari rahim ibu yang Islam, dan insya Allah kita hidup cara Islam dan luar biasa. Di Islam menghalalkan yang baik, bukan membatasi tanpa alasan. Jadi kita bawa ke mana-mana Bapak Ibu. Apapun yang kita kerjakan, kita pastikan yang kita kerjakan itu yang halal dan baik. Apapun usaha misalnya kan, biarlah kita ketik dulu, yang penting halal. Biarlah sabar awak dulu, nak pakai uang riba awak ada Bapak Ibu. Biarlah kita ketik, pak kecil Allah saya, awak bertahan di caru Allah, sabar awak. Banyak kita melihat pedagang-pedagang ketika melihat kiri kanan lama juga kawan kemah, lama tambah kadai cik lai, lama tambah gudang cik lai. Pada menambah kadai, menambah gudang itu jauh sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang beriman dia paham bahwa yang Allah halalkan itu yang baik. Wa ta'amul ladzina utul kitab, makanan ahli kitab. Jadi Bapak Ibu, kalau di ayat sebelumnya kan dikatakan yang halal itu makanan hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah, disampaikan sebelumnya, atau binatang yang kita latih, kemudian kita dia berburu, ketika kita melepas hewan buruan itu kita baca nama Allah. Nah, di ayat yang berikutnya ini Bapak Ibu, Allah ingatkan kita, ternyata Bapak Ibu makanan yang disembelih oleh ahli kitab itu halal bagi kita. Ahli kitab itu apa? Ya, ahli kitab itu Yahudi yang diberi kitab oleh Allah, Nasrani. Maka ada ulama yang mengatakan seluruh ahli kitab, tapi ada ulama yang mengatakan ahlul kitab yang ada ketika adanya Rasulullah. Karena ahlul kitab itu memang kitabnya masih murni yang dulu itu, tidak tercampur, tidak dirubah-rubah. Bedanya ketika zaman Rasulullah, ahli kitab dengan Rasulullah, mereka mengakui Allah, mereka juga tauhid, cuman mereka enggan mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Maka ahlul kitab yang ketika itu, kalau dia misalnya menjual kambing, menjual sapi, boleh awak makan. Tapi ada juga ulama yang agak tolerir, kalau misalnya darurat kita pergi ke Eropa, walaupun terpaksa makan, makanlah di rumah makan ahlul kitab. Di rumah makan Yahudi, di rumah makan Nasrani. Nah, kalau ada situ makan. Tapi itu tutul darurat Bapak Ibu. Kalau ada pilihan-pilihan lain, tentu kita pakai pilihan yang lain. Wa ta'amukum halal lahum, makananmu halal bagi mereka. Di makanan kita ini halal bagi ahlul kitab. Kemudian wa musanatu minal mu'minat. Nah, ini yang luar biasa Bapak Ibu, Allah ingatkan di sini setelah soal makanan. Kemudian Allah mengatakan wanita mukminah yang menjaga diri, wal musanatu minal ladzina utul kitab. Allah gandengkan di wal musanatu minal mu'minat, wanita mukminah yang menjaga diri, wal musanatu minal ladzina utul kitab, wanita dari ahlul kitab yang terjaga, iza ataitumul hunna ujurahun, dan kamu memberi mahar pada dia, muhsinina ghaira musafin, niat menikah pada dia. Jadi di sini Bapak Ibu, ini ilmu bagi kita. Ternyata laki-laki beriman boleh menikahi ahlul kitab. Boleh Bapak Ibu ya, bukan harus ya, bukan pilihan. Jangan sampai pula kita seperti ini. Karena Rasulullah mengatakan kalau memilih pasangan itu sampai yang paling perhatian imannya. Aku ilmu untuk awak, karena memang mungkin di suatu saat atau keadaan memang ada kondisi lain itu. Yang ada di situ perempuan ahlul kitab, perempuan Yahudi, perempuan Nasrani, maka dibenarkan untuk menikahinya. Tapi tetap ketentuan berlaku, iza ataitumuhum ujurahun, tetap kita memberi mahar, muhsinina ghaira musafihin. Ya Allah ingatkan di sini Bapak Ibu, menikah bukan untuk berzina, wala munhizi ahdan, dan mohon maaf ini bahasa Quran, tidak menjadikan gundik. Jadi ini Allah ingatkan kita, karena Bapak Ibu mungkin pernah mendengar nikah mut'ah.
Nikah mut'ah itu nikah kontrak, Bapak Ibu minta ampun. Di sebagian dari kawan-kawan kita Syiah membenarkan nikah mut'ah ini. Saya nikahkan kamu dengan anakku selama 3 bulan. Ini apa niat nikahnya? Sudah pasti bukan niat karena mencari ridho Allah. Itu mohon maaf sudah nafsu, itu landasannya. Maka Allah ingatkan kita boleh menikahi ahlul kitab, tapi tidak boleh wala mutakhizin ahdan, tidak menjadikan dia gundik. Dan ayat ini Bapak Ibu, ini yang kita takutkan. Allah kunci ayat ini, kita perhatikan betul redaksi yang Allah kunci ini. Wa may yakfur bil iman, siapa yang kafir setelah beriman. Nah, ini yang kita khawatirkan, apa itu kafir setelah beriman. Awak tahu salat subuh wajib, kemudian awak tahu tu akan beriman, Pak. Kemudian awak ada kerajuan, Bapak. Awak tahu dilarang mendekati zina. Kita tidak hanya mendekati zina, minta ampun, berzina. Kita beriman sebelumnya kan, maka ini termasuk kafir setelah beriman. Allah melarang kita berjual beli dengan riba. Orang beriman tahu dilarang, ini beriman. Kemudian dia tetap memakan riba itu, maka dia termasuk sini wa may yakfur bil iman. Dia kafir setelah beriman. Apa yang dia dapatkan, Bapak Ibu? Hati-hati kita, istiqomalah dengan iman kita. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di hari kiamat dia termasuk orang-orang yang merugi. Maksudnya Bapak Ibu, tak ada gunanya ledo solat kita, puasa kita, zakat kita, tak ada nilai di Allah lah kalau awak kafir setelah beriman. Makanya Bapak Ibu luar biasa ayat ke Bapak Ibu, janganlah sampai awak seperti itu. Kemudian Allah mengatakan faqad habita amaluhu, maka sungguh terhapus amalnya. Coba rasa terhapus amal wa'a. Anak 5 tahun awak itu tak 5 tahun awak balik kan sudah tua beriman, awak beribadah, awak haji, awak zakat, kemudian awak tutui kehidupan awak dengan menukar iman dengan kekafiran, maka Allah mengatakan faqad habita amaluhu, maka sungguh terhapus amal. Apa nama waktu mengarajuan yang dilarang oleh Allah kafir setelah beriman, akibatnya habis seluruhnya amal awak. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi luar biasa Bapak Ibu, Al-Maidah ayat ini menyintaan awak, bahwa Allah ingin awak mengajuan yang halal-halal, Allah ingin awak hidup berkah, maka pastilah Bapak Ibu awak istiqomah dalam keadaan iman. Baca istiqomah ke Bapak Ibu memang tak mudah, Bapak Ibu. Dia paso diri awak gitu. Ketika azan awak paso diri awak untuk menyahut panggilan azan. Ketika ingin awak menonton dan tak selesai, awak paso diri awak untuk hendak menontonnya. Ketika ada kawan awak majak ke tempat maksiat, ke tempat-tempat yang nak jalik-jalik, awak pasu jadi untuk indak baik. Kalau itu awak kerajuan, insya-Allah Allah jago awak. Kan mengerikan ke Bapak Ibu. Detik-detik terakhir kehidupan awak, kan ada orang seperti itu. Baiklah sebentar mencalik-calik sini aja. Baik sebentar mencalik-calik situ. Oh, dia mencalik-calik itu serangan jantungnya Bapak Ibu. Di situnya mati. Baralah parahnya mati itu, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Dan kita meninggal, Bapak Ibu, meninggalkan aib untuk keluarga awak. Dia apanya meninggal di situ, apanya meninggal tempat judi, apanya meninggal di lokalisasi. Ya bisa jadi apa tu meninggal ke tempat judi, dia tak buat judi, dia cuma nasihati orang buat judi. Cuman kalau bisa jalan di situ menasihati orang buat judi, mati di situ menjadi fitnah untuk yang lain. Itulah Bapak Ibu pengajian kita, mudah-mudahan tidak hanya menambah ilmu, juga menjadi amal bagi kita. Dan kami ingatkan kita jangan lupa sekarang 9 Zulhijjah, full lah ibadah kita, jangan sampai kita merugi. Insya Allah di luar bahagia 9 Zulhijjah, santai-santai di situ akan rugi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.